Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai statistik dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji normalitas menggunakan faktor, dan uji linearitas menggunakan program SPSS. Nah, bagaimana langkah-langkah menggunakan program SPSS untuk uji normalitas, uji homogenitas, uji normalitas menggunakan faktor, dan uji linearitas. Nah, untuk tahu langkah-langkahnya, terus simak video penjelasan dari saya. Akan kita bahas tentang uji normalitas menggunakan program SPSS. Untuk apa sih uji normalitas? Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Nah, berikut ini akan saya tunjukkan langkah-langkah uji normalitas menggunakan program SPSS. Yang pertama, kita klik dulu program SPSS. Nah, ini saya sudah masuk pada program SPSS. Kemudian klik variable view pada SPSS Data Editor. Setelah itu, pada kolom name ini, klik Y. Klik Y. Baris kedua, klik X1. Dan baris ketiga, klik X2. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian pada kolom label, ini ya, baris pertama, ketik harga saham. Baris kedua, ketik PER. PER. Dan baris ketiga, ketik ROI. Nah, untuk baris-baris yang lainnya ini, atau kolom-kolom lainnya ini, bisa dihiraukan atau tidak perlu diisi. Selanjutnya, buka data view. Nah, setelah itu akan seperti ini ya tampilannya. Kolom Y, kolom X1, kolom X2, dan seterusnya. Berikutnya yaitu ketikkan data pada kolom-kolom ini tadi ya. Nah, ini sudah saya isi data-data sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini data-data yang sudah ditentukan sebelumnya dan saya isikan di sini. Kemudian, klik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik Explore. Kemudian, variabel harga saham per X dan ROI X2 ini pindahkan ke dependent list ini ya. Kita pindahkan satu-satu. Nah, setelah dipindahkan seperti ini, kemudian klik plots. Nah, setelah itu, ini normality plots with test kita centang. Nah, seperti ini. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Akan muncul data seperti berikut ini. Kemudian yaitu uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, sampel t-test, dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian adalah
bahwa varian dari populasi adalah sama, sedangkan kriteria pengujian jika nilai signifikansi lebih 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama. Nah, kita coba menggunakan program SPSS ya. Ini saya sudah masuk pada program SPSS. Kemudian pada kolom ini, pada kolom name, baris pertama ketik item 1. Baris kedua ketik item 2. Nah, kemudian ada ini kolom desimal ini ubah angka 2 menjadi angka 0. Di sana kita rubah menjadi angka 0. Kemudian kolom label di sebelahnya desimal ini ketikkan baris pertama ini ya, ketik pemahaman mahasiswa. Nah, baris kedua ketik tingkat prestasi. Seperti ini. Kemudian untuk kolom values ini klik simbol kotak kecil ya pada kolom baris kedua. Pada value ketik 1. Kemudian pada value label ketikkan IPK kurang dari 2,50. Kemudian klik add. Nah, selanjutnya pada value kedua ini ketik 2. Pada value label ketikkan IPK 2,50 sampai 3,30. Kemudian klik add. Selanjutnya pada value ketiga ketik 3. Pada value label ketikkan IPK 3,31 sampai 4,00. Kemudian klik add. Nah, setelah seperti ini klik OK. Untuk kolom-kolom lainnya ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa, atau dihiraukan saja. Kemudian buka data view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada kolom item 1, item 2, dan seterusnya. Pada kolom item 1 ini, ketikkan data total skor item. Sedangkan pada kolom item 2 ini, ketikkan angka-angka 1-3 yang menunjukkan tanda nilai IPK. Nah, ini sudah saya ketikkan semuanya data-datanya. Kemudian klik Analyze. Kemudian pilih Environments on way. No, ini ya. On way Nova. Nah, setelah itu klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak dependent list. Itu juga dengan tingkat prestasi. Untuk tingkat prestasi ini masukkan pada kotak faktor. Klik option. Nah, kemudian klik homogeneity of variance. Ini ya. Kemudian klik continue. Klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari
Hasil ini dapat diketahui signifikansi sebesar 0,193. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok pemahaman mahasiswa berdasar tingkat prestasi mempunyai varian sama. Angka Levin statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar homogenitasnya. Yang ketiga, yaitu uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki dua atau lebih kelompok data. Jadi pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian adalah bahwa populasi berdistribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal atau interval. Kita coba menggunakan program SPSS ya. Nah, ini datanya ini sama dengan data yang digunakan pada uji homogenitas. Langsung saja, setelah data diisikan ini, kita klik Analyze, kemudian pada Descriptive Statistik kita klik Explore. Nah, ini tadi sudah saya pindahkan ya. Pemahaman mahasiswa saya pindahkan ke kotak dependent list dan pemahaman tingkat prestasi sudah saya pindahkan ke faktor list. Kemudian kita klik plots, kemudian centang bagian normality plots with test. Kemudian klik continue. Klik OK. Nah, saya dapatkan data seperti berikut ini. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi kurang dari 0,05. Kita coba menggunakan program SPSS. Langkah pertama yaitu pada variabel view, kolom name, baris pertama, ketik X. Kemudian, untuk kolom name baris kedua, ketik Y. Nah, untuk kolom desimal, ganti angka 2 menjadi angka 0. Kita ganti jadi angka 0. Kemudian, pada kolom label, ketik kecemasan pada baris pertama. Kecemasan. Dan pada baris kedua ini, ketik optimisme. Optimisme. Nah, untuk kolom-kolom lainnya ini bisa atau boleh untuk tidak diisi, bisa kita hiraukan. Kemudian buka data view. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nampak kolom X, Y, dan seterusnya. Kemudian, ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Nah, ini datanya sudah saya isi semuanya. Selanjutnya, klik Analyze, Compare Means. Ini, klik Means. Ini ya.
Kemudian, klik variabel optim dan masukkan ke kotak dependent list. Ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian, variabel kecemasan masukkan ke independent list. Ini. Selanjutnya, klik option. Nah, pada statistik ini, kemudian klik test for linearity ini, klik continue. Selanjutnya, klik OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Dari output di sini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linier.